Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan bicara satu topik yang seharusnya minggu lalu saya sampaikan, tetapi Tuhan memberikan satu intervensi minggu lalu. Bicara soal, kemarin kita bicara mengenai surprise by the Holy Spirit, dikejutkan oleh Roh Kudus. Saudara, kejutan-kejutan Roh Kudus masih akan ada ya. Tapi percayalah saudara, kejutan Roh Kudus adalah dengan tujuan untuk menarik perhatian saudara, agar supaya bisa kembali kepada Dia. Hari ini saya akan bicara satu topik. Secara khusus saya akan bicara mengenai holy sacrifice, yaitu persembahan kudus, persembahan yang kudus. Saudara, persembahan atau membawa korban di dalam perjanjian lama, sejak awal Tuhan sudah mengajarkan pentingnya membawa korban kepada Tuhan. Bahkan saudara, di Taman Eden ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mau manusia punya usaha untuk menutupi dirinya. Manusia mengusahakan untuk menutupi dirinya dengan daun pohon ara, bukan? Tetapi Tuhan menolak itu karena Tuhan berkata itu bukanlah cara untuk menutupi dosamu. Cara untuk menutupi dosa adalah harus ada korban. Itu sebabnya Tuhan memberikan kulit binatang, dari kain kulit binatang. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin ada satu korban. Dan korban yang dimaksud oleh Tuhan dibawa dalam perjanjian lama melalui binatang. Tetapi Tuhan juga tidak puas dengan itu, kenapa nggak bisa menebus dosa manusia. Oleh karena itu yang harus bisa menebus dosa manusia adalah korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus dijadikan korban di atas kayu salib untuk bisa menebus dosa manusia. Karena dia menjadi manusia, dia mengambil rupa manusia dan dia di situ mengambil semua dosa dunia ini, dipikulnya di atas kayu salib, dan ketika dia selesai itu adalah korban yang sempurna yang diterima oleh Bapa di surga. Saudara yang dikasihi, itulah sebabnya persembahan korban Yesus adalah persembahan untuk jalan pengampunan dosa. Saudara, nggak ada jalan yang lain untuk pengampunan dosa selain di dalam jalan kepada Yesus Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan atau dosa saudara nggak bisa diampuni dengan cara perbuatanmu sendiri. Nggak ada saudara, perbuatan manusia yang bisa menyenangkan Tuhan. Kalau perbuatan manusia saudara, di mata Tuhan adalah seperti kain kotor, kebenaran manusia. Oleh karena itu saudara, Tuhan mau Anda terus berfokus kepada Kristus. Saudara, ada satu hal waktu saya mempersiapkan khotbah ini, ada satu hal yang menarik. Di Taman Eden, manusia jatuh dalam dosa, betul? Halo? Di Taman Eden, manusia jatuh dalam dosa. Tapi yang menarik adalah di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, korban yang sempurna diserahkan dan dipersembahkan sebagai penebus dosa. Saya ulangi saudara, di Taman Eden manusia berbuat dosa. Di Taman Getsemani, saudara, apa yang terjadi? Korban yang sempurna, korban yang diserahkan kepada Bapa untuk menembus dosa terjadi di Taman Eden. Di Taman Getsemani. Nah, saudara, dari situ saya mulai masuk menyelidiki ada apa sebenarnya. Saudara, mari kita melihat yang pertama, Eden ternyata artinya kesukaan. Saya masuk saudara sedikit teaching buat saudara ya. Saudara, Eden itu adalah artinya kesukaan. Mari kita melihat ayatnya Yesaya 51 ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang begini, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Apakah Anda adalah Sion? Dua orang doang. Apakah Anda adalah Sion? Haleluya. Saudara, Tuhan berkata sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti apa? Seperti apa? Taman Eden. Dan padang belantaranya seperti apa? Taman Tuhan. Taman Tuhan, Taman Eden itu identik. Lalu dikatakan di situ, di Taman Eden itu terdapat apa? Kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Jadi Eden itu artinya apa? Nggak dengar saya, apa artinya? Kesukaan. Terus ya ikutin saya saudara. Getsemani, bacanya mesti benar Getsemani. Getsemani. Kalau pelan-pelan bisa bahaya. Getsemani itu lain. Where are you going to get some money? Itu lain saudara. No, we are not get some money, tapi get some money. Now, Getsemani artinya pemerasan dan konteksnya adalah pemerasan minyak. Karena ternyata di Taman Getsemani terdapat pohon zaitun yang abadi.
yang ratusan tahun ada di situ, saudara. Anda bisa cek, Anda bisa pelajari. Saudara, di Taman Getsemani lah Yesus begitu ketakutan luar biasa. Mari kita baca ayatnya dalam Matius 26, 36 sampai dengan 44. Saya akan bacakan. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Yesus pun bisa merasa ketakutan, saudara. Karena dia harus melewati perjalanan yang tidak mudah. Itulah sebabnya kenapa saudara dia begitu ketakutan. Lalu katanya kepada mereka ayat 38, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saudara pernah nggak saudara ada dalam situasi yang begitu sedih sampai Anda berkata lebih baik gua mati? Yesus lebih dahsyat daripada itu karena dia harus menghadapi realitas yang tidak gampang untuk dihadapi sebagai manusia. Artinya apa? Disitulah hidupnya dipecahkan, disitulah hidupnya dihancurkan, terjadi seperti pemerasan. Untuk apa? Untuk bisa menebus dosa oleh karena kesukaan itu. Nanti kita akan masuk di sana. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ini adalah yang pertama dia berdoa. Dia pertama berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Di Taman Getsemani ini Tuhan minta agar cawan ini berlalu daripadanya bukan cuma satu kali. Apakah nggak cukup berdoa satu kali? Ada artinya kenapa dia 3 kali. Bapak ibu saudara, saya lompat langsung ke ayatnya yang ke-42. Ya, langsung ayat 42 untuk menghemat waktu saudara. Lalu ia pergi untuk keberapa kalinya? Berapa kali? Kedua kalinya dan berdoanya sana. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendakmu. Lalu kita lanjut ayat 43. Dan ketika ia kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Yesus mau menghadapi kematian yang sungguh berat, murid-muridnya matanya yang berat. Halo? Ya, kadang-kadang pendeta sudah berat khotbahnya, jemaat matanya berat gitu. Haleluya. Udah berat khotbahnya itu pendeta saudara, tapi mata jemaat rada berat gitu saudara. Haleluya. Maksud saya bukan di sini. Di mana? Di sana sini, oke. Dan ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk keberapa kalinya? Ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang apa? Itu juga. Saudara, kenapa dia harus ngulang 3 kali? Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan dia berkata, Tuhan, aku serahkan rohmu kepadamu Bapa. Lalu aku serahkan kehendakku kepadamu, adalah jiwaku, dan aku serahkan tubuhku ini kepadamu. Tiga-tiganya whole, semua dia serahkan kepada Bapa di surga. Artinya apa? Dia siap untuk menerima kematian ini. Walaupun dia tahu beratnya luar biasa. Are you ready? Untuk saya masuk ke lebih dalam. Eden artinya apa? Tuhan bikin kesenangan dengan maksud memerdekakan manusia. Tapi sayang kesenangan yang diberikan oleh Tuhan disalahgunakan. Lewat kesenangan yang ada justru dosa masuk. Artinya apa? Saya hanya mau ingatkan sama saudara, dengar baik-baik. Hari ini saya ngomong bicara tentang dosa dan bicara soal kudus. Sudah jarang gereja ngomong soal dosa. Banyak gereja bicara sukses. Hah? Dosa selalu ada kaitannya dengan kesenangan. Apa? Dosa selalu ada kaitannya dengan apa? Kesenangan. Makanya dosa itu menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan, nggak ada yang mau bikin dosa. Itu sebabnya dunia, teman-teman saudara, hidup saudara ditawarkan supaya senang,
Tuhan berikan saudara berkat kesenangan bukan supaya saudara berdosa. Tapi lewat kesenangan itu saudara tanpa disadari justru kita terjebak jatuh dalam dosa. Makanya dosa menjanjikan janji palsu. Bahwa kamu akan merdeka, kamu akan sukses, kamu akan senang. Waktu Anda enjoy kesenangan, you are sin, Anda masuk dalam dosa. Kita bisa lama Kristen, kita bisa melayani Tuhan. Tapi kesenangan-kesenangan yang ada bisa membuat kita terpleset jatuh dalam dosa. Sementara penderitaan dan kesengsaraan atau penyaliban yang Yesus lakukan, dia lewati maksud saya, adalah jalan pengampunan dosa. Mengembalikan manusia kepada kesenangan sejati yang Tuhan mau. Lewat penderitaan Yesus. Kalau begitu, saya bisa melihat satu hal. Pengudusan selalu berkaitan dengan penyangkalan diri dan pikul salib. Gara-gara kesenangan manusia jatuh dalam dosa. Tapi kalau engkau mau hidup dalam kekudusan Tuhan terus menerus, engkau harus belajar untuk hidup menyangkal diri dan pikul salib. 2 orang doang. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Anda sudah lama tidak dengar khotbah ini barangkali. Persembahan tidak selesai pada Yesus, ada persembahan lain setelah itu. Yaitu apa? Persembahkan tubuhmu yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadahmu. Ibadah yang sejati bukan cuma lompat-lompat di panggung. Lompat-lompat boleh, itu perlu saudara. Karena itu adalah ekspresi pujian kita sama Tuhan. Halo? Kita lihat ayatnya. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu kata Paulus. Supaya kamu mempersembahkan, apa? Paulus gak bilang persembahkan pelayananmu Bapak Ibu. Anda nangkep gak? Ayat ini bilang bahwa mempersembahkan pelayananmu, gitu. Ada orang bisa melayani dengan luar biasa, kelihatan hebat, tapi tubuhnya hidup dalam dosa. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, itu adalah... Mau tahu ibadah yang sejati? Persembahkan tubuhmu. Waktu ibadah, persembahkan tubuhmu. Waktu datang dalam hidupmu sehari-hari, persembahkan tubuhmu. Tubuhmu yang apa? Yang hidup, bukan yang mati. It's alive. Hidup karena dihidupkan oleh Tuhan. Kudus, coba bilang kudus. Yang tahu Anda kudus atau tidak hanya Tuhan. Dan Anda sendiri. Dan berkenan kepada Bapa. Berkenan kepada Allah, betul? Nah kata Yunani, kalau saya pakai kata Yunani, kata Ibrani, tujuannya supaya apa? Keren, ya itu aja saudara. Anda mesti ngerti saudara. Nggak ada yang lain, supaya apa? Keren, ya gitu saudara. Kata Yunani dari kudus adalah hagios. Artinya suci. Artinya murni, nggak ada campuran. Kata Yunani dari sejati adalah logikos. Makanya disebut itulah yang berkenan, logikos artinya kalau kita lihat bahasa aslinya itu artinya layak. Persembahan yang layak diterima oleh Tuhan. Dan kata lain dari layak logikos adalah rohani. Ibadah yang rohani di mata Tuhan adalah tubuhmu. Saudara tahu ibadah yang rohani itu bukan ambil bendera puter-puter gini. Silakan Anda lakukan itu.
Tapi bukan itu. Bukan yang kelihatannya super spiritual. Pakai baju ninja untuk doain orang. Saudara pikir gak ada? Pakai baju ninja, doain orang. Ngusir setan sampai masuk ke kolong-kolong kursi. Bukan itu yang rohani, saudara. Tubuhmu itu loh. Saudara nangkep gak? Jelas sampai di sini? Jadi ibadah yang layak adalah membawa diri saudara, diri saya, tubuh saudara. Yang apa? Yang hidup terus, yang kudus terus, yang berkenan, yang layak, yang rohani. Haleluya. Saudara, suatu hari saudara, Raja Saul membunuh orang Amalek, lalu domba kambing yang tambun diberesin, disiapin, gak dihabisin. Karena dia bilang ini bagus buat apa? Persembahan bagus-bagus, tambun-tambun. Datanglah Samuel dengar nih bunyi apa? Ngerti gak saudara? Maka Samuel bilang begini, mari kita lihat 1 Samuel 15:22. Saudara, Anda perlu siap ya, kalau hari ini ada sedikit najem nusuk hati saudara ya. Halo? Siap gak? 1:15:22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran? Korban sembelihan. Sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Kau pikir cuma korban ini yang Tuhan mau lihat? Kau ini taat gak sama Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan atau ada terjemahan yang lain, taat lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba. Jantan. It's not about your ministry, my friend. Bukan soal pelayananmu. Anda bisa hebat pelayanannya, tapi Anda hidup dalam dosa. Be careful. Tuhan tidak tertarik sama pelayananmu doang. Oke, boleh nggak pelayanan? Harus. Jangan saudara kalau udah denger gini, saya nggak mau pelayanan deh. Yang persoalannya bukan mau melayani atau enggak. Kita mau bertobat apa enggak itu. Haleluya, sekali lagi ya. Bukan mau melayani atau enggak. Mau bertobat apa enggak. Saudara kan tahu kan. Sudah beberapa saat kita bicara soal bagaimana angin Roh Kudus mendatangi perahu. Dan kita harus mengangkat layar untuk menuju sasaran. Betul? Suatu hari waktu doa di hari Selasa, selalu kalau doa Selasa dengan full time itu saya banyak dapat sesuatu loh. Tuhan ingatkan saya, itu kalau layarnya diangkat bolong-bolong, emang bagaimana? Coba saudara kalau angin lagi kencang Anda pikir naikin layar, ayo naikin layar, ternyata bolong-bolong. Wah, waktu saya dapat itu saya bilang, Tuhan apa ini? Sin. Dosa enak, makanya kita suka bikin dosa. Kalau nggak enak, nggak ada yang mau. Ya atau tidak? Anda siap pisau firman masuk lebih dalam? Dosa itu ya, sekarang ya, di gereja-gereja sudah dianggap biasa. Familiarity zone. Udah biasa. Jadi orang berbuat dosa biasa. That's okay, biasa. Tuhan ampuni dia kok. Gak ada sesuatu yang membuat kita sadar bahwa kita perlu hidup di dalam Tuhan. Hidup benar. Gereja, pendeta, pemimpin, jemaat. Udah nganggap dosa itu gak bermasalah sekarang.
Belum lagi khotbah mengatakan Tuhan tidak ada masalah dengan dosa. Kalau Tuhan gak ada masalah dengan dosa, dia tidak mati di atas kayu salib. Halo? Lanjut ya. Are you ready? Pengajaran yang sudah hampir jarang membahas tentang dosa dan konsekuensi dari dosa. Saya ulangi, pengajaran yang sudah mulai jarang khotbah tentang dosa dan konsekuensinya. Akibatnya membuat orang Kristen sekarang lebih fokus kepada penerimaan daripada pertobatan. Saudara, Anda ngerti maksud saya? Saya ulangi ya. Karena khotbah pengajaran yang sudah mulai semakin jarang membahas tentang dosa dan konsekuensinya. Maka yang terjadi jemaat sekarang lebih terbiasa untuk menerima pengajaran mengenai kita diterima, accepted. Tapi tidak pernah mau belajar bertobat. Halo? Anda sudah dengar berita-berita yang menakutkan 2023. Betul? Credit Suisse dalam kondisi goncangan besar. Yang akan berakhir katanya diprediksi bakal bersama-sama berakhirnya sama dengan Lehman Brothers di tahun 2008. Akankah itu terjadi? We don't know. Akhir bulan ditunggu. Dan orang mulai berkata, Anda mesti tahu ketika ekonomi goncang, di luar sana goncang, jangan di dalamnya goncang. Terus berlubang lagi, cilaka itu. Di luar boleh goncang, tapi di dalam solid. Halo? Ada orang berkata, dosa itu ibu dari kemiskinan. Dosa itu ibu dari kemiskinan. Saya dulu nggak ngerti kenapa disebut ibu kemiskinan bukan bapak. Iya, ada orang bilang gitu. Baru saya mengerti belakangan. Karena dosa melahirkan, yang melahirkan itu ibu bukan bapak ya. Karena dosa melahirkan kesengsaraan, kesusahan, kesulitan, keuangan, ekonomi, morat marit, rumah tangga berantakan, dosa. Is the mother of poverty. Haleluya. Ada amin? Anda masih terus bersama dengan saya? Yang bersama-sama saya angkat tangan ayo. Bahasa aslinya dosa adalah hamarsia. Hamarsia artinya melenceng, you miss the mark. Kalau bahasa Inggrisnya. You miss the mark atau Anda melenceng dari sasaran Tuhan. Jadi dengar, lihat sini ya. Yang di belakang saya nggak bisa lihat saudara, apalagi pakai masker. Anda tetap fokus ke sini, oke? Setiap kali saudara dan saya melenceng dari sasaran Tuhan, entah karena keinginan daging, entah karena Anda nggak percaya sama Dia lagi, entah karena kita sudah tidak taat sama Tuhan, entah karena kita menjauhi Tuhan. Di mata Tuhan is sin. According dari arti hamarsia.
Yeremia 2:13, saya nggak buat slide-nya, tapi saya diingatkan ayat itu. Yeremia 2:13 bahwa umatku telah 2 kali berbuat jahat. Yang pertama, mereka meninggalkan aku, sumber kehidupan. Mereka jauh daripadaku, it's a sin. Dan yang kedua, mereka membuat kolam untuk membuat diri mereka sendiri, tapi kolam itu bocor. Mereka melakukan dengan cara sendiri, perbuatan keinginan sendiri, cara-cara sendiri, bukan caraku. It's a sin. Melenceng dari sasaran Tuhan. Dan upah dosa adalah apa? Saya berharap Anda dengar ini dengan hati yang terbuka, berkata Tuhan. Saya percaya gini saudara, Bapak Ibu, saya kepengen jemaat yang ada di sini semuanya ditemukan setia dan kudus di mata Tuhan. Tidak bercacat celah ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang setuju katakan amin. Now, saya tidak tahu Anda siap apa enggak, tapi mau nggak mau karena memang udah saya siapin, mau nggak mau you mesti siap. Saya ajak saudara yuk kita tinjau khotbah-khotbah zaman sekarang. Saya gini-gini suka ikutin pendeta-pendeta. Internasional maupun nasional. Yuk kita lihat khotbah-khotbah modern yang ada zaman sekarang ini. Saya nggak bikin poin-poinnya. Cukup judulnya aja. Berapa banyak sih Anda dengar sekarang khotbah-khotbah? Banyak ngajarin tentang peningkatan diri, pengembangan diri. Hah? Bukannya bicara soal pertobatan dan transformasi. Yang Tuhan cari itu hati yang bertobat. Bukan peningkatan dirimu dan pengembangan dirimu. Khotbah-khotbah sekarang banyak yang menjadikan Yesus jadi coach agar hidupnya lebih baik. Bukannya menjadikan Yesus Tuhan dan juru selamatnya. Ya atau tidak? Anda setuju dengan poin ini? Khotbah zaman sekarang lebih banyak memahami dan memaklumi lemahnya daging. Harusnya kita khotbahkan, salibkan dagingmu. Kok dihargai dan dimaklumi? Maksudnya opo? That's why ketika Anda percaya daging harus dimaklumi, harus dipahami, you will live in sin. Haleluya. Anda masih bersama saya? Yang masih bersama saya lambaikan tangan. Jangan heran khotbah-khotbah now, zaman now, lebih banyak menekankan penerimaan daripada penyangkalan diri. Sementara barang siapa yang mau ikut aku, dia harus apa? Sangkal diri, pikul salib. Itu udah gak ada sekarang. Jangan heran layarnya banyak yang. Coba bilang sebelah saudara, layarmu gak bolong kan? Saya kasih Anda satu slide. Dari slide ini saya baca aja. A.W. Tozer, ini kesukaan istri saya, A.W. Tozer, pernah menulis sebuah artikel tentang salib lama, salib baru. Salib lama kita sudah tahu bagaimana Yesus mati di atas kayu salib, habis hidupnya untuk menebus dosa kita.
Tapi mari kita melihat salib baru menurut Tozer dan terakhir menurut saya khotbah atau salib modern seperti apa. Salib baru tidak membuat orang-orang berdosa bertobat dari dosanya, tapi mengarahkan ulang, redirection kalau menurut bahasanya Tozer. Harusnya salib itu membawa kepada death, membawa kepada maut. Tapi saudara kemudian manusia tidak lagi berdosa katanya, bertobat dari dosanya, cuma hanya ngarahkan ulang, membawa ke dalam cara hidup yang lebih bersih, lebih bijak. Ya kita punya attitude, kita punya ngomongan, mesti lebih baik. Penuh tawa, menyelamatkan harga diri. Itu kata Tozer. Tapi salib zaman sekarang selangkah lebih maju. Salib tidak lagi mengarahkan ulang orang berdosa, tapi memberdayakan orang berdosa. Keren. Datang pada Yesus katanya, dan engkau akan jadi lebih baik, diberkati, dan berhasil. Yesus jadi tempat untuk Anda berhasil. Mau dengar lagi yang lain? Hah? Injil dengan jelas menyatakan setiap manusia berdosa di hadapan Tuhan layak menerima penghukuman kekal. Khotbah zaman now menolak pengajaran tegas seperti itu. Dan aturannya yang tidak diucapkan, unspoken rule, nggak boleh bikin orang berdosa merasa buruk. Maksud lo apa? Halo? Anda nangkep nggak? Jangan pastor, jangan kayak gitu. Nanti dia merasa buruk, nggak enak. Saudara mau tahu pesan Yohanes Pembaptis dan pesan Yesus itu tentang apa sih? Pertobatan. Kok kita lari dari situ? Mau dengar lagi? Hah? Alkitab bilang firman Tuhan itu pedang bermata dua. Tajam menusuknya dalam. Dia pisahkan jiwa dan roh, dia pisahkan sumsum dari tulang. Dia pisahkan pikiran dari hati. Dan saya berharap khotbah saya hari ini masuk dalam. Supaya saudara gini, maksud saya gini, jangan menganggap bahwa dosa itu biasa. When you live under grace, kalau Anda hidup dalam kasih karunia, Anda akan tidak pernah lagi mau berbuat dosa. Kalau Anda tetap hidup dalam dosa, I question you, are you living under grace or not? Nangkap enggak? Lanjut ya. Kenapa nih khotbah-khotbah kayak begini menunya berubah sesuai dengan rakar kemarin? Shifting. John Newton, mantan pedagang budak dan penulis himne Amazing Grace, menceritakan pengalaman pertobatannya begini. Hati nurani saya merasa bersalah. Justru itu penting kalau orang berdosa merasa bersalah. Dan tenggelam dalam keputusasaan. Saya melihat justru dosa-dosa saya telah menyebabkan darah Yesus tercurah. Membuat dia terpaku di atas kayu salib. Dia sadar gara-gara gua Yesus mati. Dan dia bertobat. Tapi khotbah zaman sekarang tidak ingin membuat orang berdosa merasa bersalah. Memahami keadaan mereka. Terus bilang jangan buat mereka putus asa. Kasih semangat.
Itu persis khotbah motivasi. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Haleluya. Nangkap? Saya mau pelan-pelan supaya saudara nangkep masuk ke hati saudara. Mau lagi? Sampai selesai ya? Ya nggak boleh setengah selesai. Apa-apa setengah-setengah nggak boleh ya. Harus 1/1, tidak boleh 1/2. Penjelasan apapun harus 1/, jangan 1/, nah itu ya betul. 1/2 artinya? Iya gitu. Oke. Next. Penegasan harga diri kita manusia jauh lebih penting daripada dosa-dosa kita untuk diakui dan diampuni. Justru pengajaran yang model begini bikin banyak orang Kristen dangkal kerohaniannya. Bahkan keliru dalam menjalani kehidupan. Dalam 10-20 tahun terakhir ini. Khotbah-khotbah kontemporer mengajarkan Yesus membuat saudara nyaman. Bebas dari rasa sakit. Dan dia menolong saudara untuk hidup lebih baik. Enggak ada tuh Yesus menjadikan saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk hidup buat dia. Tapi how to make your life better. Billy Graham. Tahu Billy Graham? Almarhum? Billy Graham adalah seorang pendeta yang boleh disebut sebagai pendeta yang tidak pernah ada kasus. Hampir nggak pernah kedengeran. Ada atau enggak paling tidak nggak kedengeran ya. Billy Graham pernah bilang begini. Ini Billy Graham bukan saya yang ngomong ya. Khotbah yang tidak membuat pendengarnya gelisah dengan dosanya itu bukan khotbah. Karena dia seorang penginjil. Maka dia bilang khotbah yang tidak membuat pendengarnya gelisah dengan dosanya seperti John Newton, hati nuraninya tahu dia salah dan dia bertobat. Saudara nggak bikin orang gelisah dengan dosanya, that is not a preaching. Saya berharap sampai titik di sini Anda mau kembali untuk berjalan in the grace of God. Yang sudah membenarkan saudara dan sudah hidup Tuhan tebus saudara. Untuk tidak lagi mau berjalan di dalam dosa. Amin. Haleluya. Ada amin. Ada satu ayat yang menarik. Yohanes 8. Ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri berkata, ini cerita tentang perempuan yang kedapatan berzina. Lalu dibawa kepada Yesus, katanya menurut hukum Taurat, hukum Musa ini mesti ditimpukin batu nih, gitu ya. Lalu Tuhan bilang siapa yang tidak berdosa dia yang pertama kali melemparkan batu. Ternyata dari yang senior, ya. Bahasa sekarang kan begitu, orang tua jangan dibilang orang tua, senior gitu kan ya. Dari senior terus pada peninggalkan, sampai akhirnya dibilang gini. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, hai perempuan, di mana mereka itu? Kok pada pergi? Tidak adakah seorang yang menghukum kamu? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, tapi ada satu pesan Tuhan yang penting, yang sering dilupakan. Engkau sudah have forgiven, sin udah diampuni oleh Tuhan, di atas kayu salib, selesai. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi. Sejak kapan? Sejak kapan? Enggak dengar, sejak kapan? Sejak dosamu diampuni. Sin no more. Because grace yang kau terima memampukan engkau untuk hidup benar.
Itu sebabnya saudara, Tuhan mau kita orang Kristen setelah terima pengampunan dosa, fokusnya sama Tuhan. Jalan sama Tuhan, living under His grace. Ngerti enggak saudara? Saudara tahu salah satu peran dari Roh Kudus itu apa? Apa? Menginsyafkan dunia akan dosa. Betul nggak gitu? Ya, kita lihat ayat. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, Roh Kudus datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus bukan membuat saudara menjadi sadar akan dosa terus-menerus, bukan itu. Tapi ayat ini bilang menginsyafkan. Lalu saya mencari bahasa aslinya. Sekali lagi, bahasa Yunani tujuannya supaya apa? Ya. Menginsyafkan. Bahasa Yunaninya adalah eleko. Kata eleko artinya menerangi, menegur, menyadarkan. Jadi saudara sebenarnya when you are in the Holy Spirit, kalau Anda dalam terang Roh Kudus, kalau Anda dalam kasih karunia Tuhan dengan baik-baik, sebelum Anda berbuat dosa saja sudah disadarkan tahu. Sebelum Anda melakukan dosa saja, Tuhan sudah menerangi bahwa itu nggak benar. Tahu saudara. You know boleh atau enggak dari dalam, bukan dari aturan. Yohanes pernah menulis bahwa pengurapan tetap ada padamu sehingga tidak perlu ada orang yang mengajar kepadamu. Maksudnya apa? Pengurapan itu akan kasih tahu kamu ketika kamu mau melakukan salah ataupun sudah bersalah, Roh Kudus akan ingatkan it is wrong. Sehingga belum orang lain kasih tahu kamu salah, kamu sudah sadar kamu salah. Ngerti enggak? Saya sangat percaya. Gereja Tuhan hari-hari ini perlu shifting. Coba bilang shifting. Bergeser dalam pesan-pesannya. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Pesan-pesan kita perlu adalah sin no more. Jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Hiduplah dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kekudusan itu kodratnya Tuhan. Sifat dasarnya Tuhan. Kalau sifat dasarnya Tuhan apa? Tuhannya memang kudus. Bukan cuma ngomongannya, bukan cuma perbuatannya, emang dianya kudus. Yang membedakan Allah lain dari Tuhan, Allah kita Tritunggal. Emang bedanya yang paling membedakan itu apa? Ayat firman Tuhan kalau Anda catat saja Keluaran 15 ayat 11. Yang membedakan, Keluaran 15 ayat 11. Yang membedakan Allah lain daripada Allah kita adalah kekudusannya. Itu sebabnya Allah ingin saudara dan saya kudus. Sebab dia adalah ingat baik-baik saudara, kekudusan bukan eksternal, bukan kelihatan Anda, ya bagus, baik, puji Tuhan. Kelihatan berrohani, tapi ternyata dalam hidup berrohana. Tidak hidup dalam kerohanianmu, tidak hidup dalam imanmu, tidak hidup dalam kekudusan Tuhan. Tapi di luar, haleluya, praise the Lord. Yang tahu siapa? Tuhan dan Anda. Anda bisa membohongi saya sebagai senior pastor, Anda bisa membohongi teman sepelayanan saudara, Anda bisa membohongi orang tua saudara, Anda bisa membohongi istri saudara, Anda bisa membohongi suami saudara, Anda bisa membohongi anak saudara. Jangan pernah pikir Anda bisa membohongi Tuhan. Kita baca satu ayat. 2 Korintus 7 ayat 1. Makanya Tuhan baik ya mengajarkan saudara minggu lalu untuk tidak ada di familiarity zone. Waktu dengar khotbah ini jangan bilang saya udah tahu. Hah? Jangan dengerin, oh saya udah tahu, dosa lagi, gue udah tahu. Bukan soal udah tahu, udah bertobat apa belum? Dua Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Marilah kita apa? Menyucikan diri semua pencemaran bukan cuma jasmani. Tapi rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam apa? Fear of God.
Galatia 6 ayat 15-16 berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itu yang ada artinya. Bukan tanda-tanda lahiriah di luar. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Kalau Anda hidup berdasarkan apa yang dari internal bukan dari eksternal dalam Tuhan, damai sejahtera Allah akan menyertai saudara. You will live in peace. Kekudusan bukan tindakan yang Anda perlihatkan. Kekudusan adalah yang Anda hidupi dan Anda pancarkan dari hidupmu. Ingat, persembahkan tubuhmu. Amin. Halo? Saya berharap Roh Kudus bicara sama saudara. Ketika Tuhan kasih tahu saya mengenai layar yang berlubang, saya hanya berkata, Tuhan, help me. Tolong saya. Agar kita belajar dari gereja ini. Ketika sangkakala dibunyikan, kita semua masuk dalam panggilan Tuhan. Tidak ada satupun yang tertinggal. Hiduplah kudus, sebab Allah itu kudus. Kadang-kadang kita merasa ini kecil kok, beda. Gak ada soal kecil, gak ada soal besar. Di mata Tuhan sama. Dosa adalah ibu dari kemelaratan. Check yourself. Bagian terakhir. Jadi apa yang saya mesti lakukan? Pastor. Simple. Saya kasih Anda beberapa hal yang Anda perlu ikuti. Are you ready? Nanti saya mau berdoa. Lebih baik Anda jujur di hadapan Tuhan. Daripada Anda simpen, Anda diam. Anda sedang memporak-porandakan hidupmu. Upah dosa adalah kenapa Tuhan bilang sin no more? Kenapa Paulus berkata, hiduplah selalu dalam hidup benar. Manusia baru. Kenapa orang yang sekelas Demas bersama dengan Paulus pun bisa mencintai dunia kembali? Why? Apa dia gak ngerti pengajaran Paulus? Ngerti pasti. Tapi hati ini lustful. Tahu lustful? Apa tuh ya? Penuh dengan hawa nafsu. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Saya banyak melihat jemaat memaklumi pendetanya berbuat dosa, pendeta memaklumi jemaatnya berbuat dosa. Ini cilaka. Pandemi ini adalah sebuah titik di mana Tuhan sedang melakukan semacam goncangan seperti diracik ulang. Baik jemaatnya, termasuk pendetanya. Halo, ngerti? Yuk kita belajar yuk bagaimana bisa berjalan dengan kekudusan. Number 1. Sadarlah dosa itu mencelakakan saudara. Membawa saudara kepada maut. Mesti sadar dulu, jangan bilang, oh enggak pastor biasa, oke lah. Yang gini enggak lah, Tuhan pasti oke kok. Kalau Anda masih merasa seperti itu, Anda enggak mungkin bisa tinggal dalam kekudusan Tuhan. Karena Anda masih berasa, I am okay, but you are not okay. Terus di waktu saya bilang you are not okay, dilanjutin lagi ada khotbah. It is okay to not to be okay. Gitu saudara. Mati nggak lu saudara? Mau jadi apa? Ketika dibilang you are not okay, tapi terus ada khotbah, it's okay to be not okay. Nah lu. Sadar, dosa itu membawa maut.
Sadar, dosa itu membuat Yesus mati di atas salib. Ingat apa yang dikatakan oleh John Newton. Because of my sin. Dia sadar itu dan dia bertobat. Kedua, sadar aja gak perlu, saudara, gak cukup. Harus apa? Nyesal dan akui dosamu di hadapan Tuhan. Ada dosa yang sulit diampuni adalah dosa yang tidak mau diakui. Seorang dokter susah menyembuhkan Anda punya sakit. Kalau ditanya sakitnya di mana, gak bisa jelasin. Sama kayak pendeta ditanya, Pak doain saya, mau didoain apa? Gak jelas katanya. Nah lu, yang mau didoain gak jelas, apalagi yang doain. Anda tahu, Anda sadar, Anda menyesali dosamu, akui di hadapan Tuhan. Jangan tinggal dalam dosa itu. Balik cepat. Ada amin? Yang pasti Anda harus memohon pengampunan dosa sama Tuhan. Itu yang ketiga. Mohon pengampunan dosa sama Tuhan. Saya juga gak mau saudara berdoa antar minta ampun dosa. Sementara Anda tidak berbuat apa-apa. Tapi kalau Anda tahu Anda berbuat dosa, Anda perlu datang sama dia. Lalu yang keempat, metanoia. Metanoia, tahu metanoia? Bertobat. Bertobat itu metanoia. Metanoia artinya berubah caramu berpikir. Shifting. Transform. Cara berpikirmu jangan ikut-ikut dunia ini. Jangan ikut-ikut apa yang ada di dunia ini. Ikuti apa kata firman. Dan yang menarik dalam poin kelima, Anda catat ayatnya ya, saya nggak tulis. Markus 8, 22 sampai 24. Markus 8, 22 sampai 24. Yang kelima. Apa itu ayatnya? Tuhan bilang jangan balik lagi ke kampung. Ceritanya gini saudara, poin kelima ini. Suatu hari ada orang yang buta. Yesus itu penyembuh kan? Halo? Tapi lucunya gini, Yesus bawa dia keluar dari kampung. Kenapa nggak didoain di kampung? Kan kuasa ada di tangan Yesus. Dia bawa orang ini keluar dari kampung, didoain. Singkat cerita dia sembuh. Terus Tuhan bilang begini, perhatikan kalau Anda baca nanti. Kamu pulang ke rumahmu, jangan balik tuh ke kampung. Kadang yang membuat saudara dan saya matamu buta adalah komunitasmu yang salah. Saya ulangi, yang membuat mata saudara, mata saya buta itu karena teman-teman dan komunitas yang salah. Keluar dari kampung itu dan jangan balik lagi. Pulang ke rumahmu. Huijia. Return home. Tahu huijia? Go back to your home. And the home is in your church. Adalah salah satunya your home. Yang keenam. Ini yang sering dilupakan. Anda gak bisa kudus pakai upayamu sendiri. Forget it. Yang keenam, tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang bisa menguduskan saudara terus menerus. Sekali lagi, daging tidak bisa mengalahkan dagingmu. Tinggal dalam hadirat Tuhan yang akan terus menguduskan kamu. Saya cerita sebentar. Ketika Musa melihat ada api menyala, dia mendatangi kan? Dia datangin dah. Terus waktu dia mau datangi, terus bilang sama orang, stop. Buka kasutmu. Sebab tempat ini kudus.
Kudus itu bukan karena tanahnya yang bikin kudus. Kota boleh sebut namanya kota kudus, belum tentu kudus. It's not about the place, but it is because of the presence of God. Tempat ini adalah tempat biasa. Tapi ketika hadirat Tuhan ada, menjadi kudus. Saudara tahu mutiara? Tahu mutiara? Asal mutiara dari mana? Pasir. Masuk ke dalam tubuhnya kerang. Teriritasi kerang itu. Gatel. Betul. Ya. Lalu apa yang terjadi? Lendir kerang ini keluar dengan jumlah yang cukup. Untuk menutupi pasir itu supaya tidak mengiritasi dia. Ya atau tidak? Lalu semuanya lendir ini mentransform pasir ini menjadi benda yang berharga mutiara, yang halus dan tidak mengiritasi dia lagi. Lihat, dengar baik-baik. Pasir tidak berupaya untuk menjadi mutiara. Saudara pikir Anda berusaha pakai caramu supaya saudara kudus? Bisa? Enggak bisa. You have to live under His grace and you have to live in His presence. Anda harus tinggal dalam kasih karunia-Nya, Anda harus tinggal dalam hadirat-Nya. Ketika engkau tinggal dalam hadirat-Nya, kekudusan Tuhan akan mengubahkan saudara dari debu pasir menjadi mutiara yang mahal. Sehingga Tuhan bilang kalau sudah jadi mutiara, jangan lempar ke babi-babi. Kalau Anda berkata, I want to live in the holiness, tinggal dalam hadirat Tuhan. Banyak nyembah, banyak doa, banyak renungkan firman Tuhan. Hidup dalam kebenarannya. You will live holy. Dan yang terakhir, Anda harus terlibat dalam sebuah komunitas yang bisa memuridkan saudara, menolong saudara, mengajari saudara. Untuk terus-menerus Anda tinggal dalam hadiratnya. Tinggal dalam kebenarannya. Karena yang membuat saudara benar bukan karena perbuatanmu. Karena Anda percaya dan Anda tinggal dalam kebenaran Tuhan. Membuat saudara makin hari makin benar. Ada amin. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Saya undang saudara hari ini datang kepada Tuhan.